Indonesia adalah negeri kepulauan yang kaya akan rempah-rempah. Setelah menjadi pusat perhatian dunia sejak ratusan tahun yang lalu, kekayaan alamnya menarik bangsa-bangsa asing datang dari berbagai penjuru dunia. Kedatangan mereka bukan hanya membawa perdagangan, tapi juga perubahan besar dalam sejarah bangsa Indonesia. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Trianti. Dan di video kali ini, aku bakal membahas sejarah penting Indonesia, yaitu tentang kedatangan bangsa asing ke Nusantara. Peristiwa ini bukan sekedar cerita masa lalu, tapi bagian penting dari terbentuknya bangsa Indonesia yang kita kenal sekarang. Apakah kalian ingin tahu lebih lanjut? Yuk kita bahas sekarang. Sejak zaman dahulu, Nusantara dikenal sebagai penghasil rempah-rempah utama dunia. Rempah-rempah ini sangat berharga di Eropa karena digunakan sebagai obat, pengawet makanan, dan juga bumbu masakan. Tingginya permintaan rempah-rempah inilah yang mendorong bangsa asing melakukan penjelajahan samudra. Selain faktor ekonomi, ada juga faktor politik, agama, dan juga ilmu pengetahuan yang mendorong bangsa asing menjelajahi dunia. Semangat ini dikenal sebagai istilah 3J, yaitu gold atau kekayaan, glory atau kejayaan, dan juga gospel penyebaran agama. Sebelum itu, aku bakal ngejelasin asal-usul dan juga latar belakang bagaimana Eropa bisa masuk ke Nusantara. Jadi, pada abad ke-14 hingga ke-15, dunia mengalami perubahan besar dalam bidang perdagangan, ilmu pengetahuan, dan juga teknologi pelayaran. Bangsa-bangsa Eropa mulai berkembang pesat setelah mengalami masa kebangkitan yang dikenal sebagai Renaissance. Pada masa ini, perkembangan ilmu geografi, astronomi, navigasi, dan juga teknologi pembuatan kapal yang memungkinkan pelayaran jauh lebih di samudra. Di sisi lain, bangsa Eropa sangat tergantung pada rempah-rempah dari Asia. Rempah-rempah seperti cengkeh, pala, lada, dan juga kayu manis sangat dibutuhkan karena digunakan sebagai bumbu masakan, pengawet makanan, obat-obatan, bahan parfum, dan juga lain sebagainya. Namun, jalur perdagangan rempah-rempah saat itu dikuasai oleh pedagang Arab, Persia, dan Turki Usnami. Jadi, bangsa Eropa harus membeli rempah-rempah melalui perantara dengan harga yang sangat mahal. Aku juga bakal ngebahas pemicu utama kenapa bangsa Eropa bisa masuk ke Nusantara, yaitu pada abad 1453, peristiwa penting yang menjadi titik awal kedatangan bangsa asing ke Asia adalah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Usnami pada tahun 1453. Akibat peristiwa ini, jalur perdagangan darat Eropa dan juga Asia menjadi terhambat. Lalu, harga rempah-rempah yang semakin mahal dan juga bangsa Eropa kesulitan mengakses perdagangan langsung. Keadaan ini mendorong bangsa Eropa untuk mencari jalur laut menuju Asia tanpa harus melewati kekuasaan Turki Usnami. Lalu berikut ini adalah urutan bangsa-bangsa Eropa yang datang ke Nusantara. Yang pertama ada dari bangsa Portugis. Bangsa Portugis menjadi bangsa Eropa pertama yang datang ke Indonesia pada awal abad ke-16. Mereka tiba di Bangku atau pusat penghasilan rempah-rempah dunia. Tujuan utama mereka adalah menguasai perdagangan rempah-rempah dan juga menyebarkan agama Kristen. Lalu, bangsa yang kedua ada dari bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol juga datang ke Nusantara melalui jalur Filipina. Mereka bersaing dengan Portugis dalam memperebutkan wilayah perdagangan rempah-rempah. Yang ketiga ada dari bangsa Belanda. Bangsa Belanda datang ke Indonesia pada akhir abad ke-16 dan mendirikan VOC. Belanda kemudian menjadi bangsa asing yang paling lama menjelajah Indonesia.
yaitu selama lebih dari 300 tahun. Supaya kalian juga paham apa itu VOC, aku juga bakal ngebahas sedikit tentang VOC. Jadi, VOC dibentuk pada tahun 1902 oleh pemerintah Belanda secara resmi. Pembentukan sebuah perusahaan dagang besar yang bernama VOC atau yang kita kenal sebagai Persekutuan Dagang Hindia Timur. VOC diberi dukungan penuh oleh negara dan juga menjadi perusahaan multinasional pertama di dunia. Selain itu, VOC tidak hanya menjadi perusahaan dagang besar, tetapi diberi hak istimewa oleh pemerintahan Belanda, yaitu yang pertama, mendapat hak monopoli perdagangan di Asia, yang kedua, hak mencetak uang sendiri, yang ketiga adalah hak membentuk tentara, yang keempat, hak membangun benteng, yang kelima, hak membuat perjanjian dengan raja-raja lokal. Yang keenam adalah hak menyatakan perang dan juga damai. Dan yang terakhir adalah hak menguasai wilayah. Hak ini menjadikan VOC bukan sekedar perusahaan dagang, tetapi kekuatan politik dan juga militer. Dibuatnya VOC bukan hanya sekedar perdagangan besar, tetapi mereka juga memiliki tujuan, yaitu yang pertama adalah menguasai perdagangan rempah-rempah, yang kedua menghilangkan persaingan antar pedagang Belanda, yang ketiga menghadapi dominasi Portugis dan juga Spanyol, yang keempat menguasai jalur perdagangan Asia dan juga Eropa, dan yang kelima adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya. Tentunya adanya VOC ini memberikan dampak atau pengaruh terhadap Indonesia. Yang pertama, dampak dari ekonominya, yaitu adanya monopoli perdagangan. Yang kedua, perampasan hasil bumi. Yang ketiga, sistem tanam paksa awal dan juga eksploitasi sumber daya alam. Lalu ada juga dampak politik, yaitu campur tangan dalam pemerintahan lokal, penguasaan wilayah, runtuhnya kedaulatan kerajaan-kerajaan di Nusantara, dan lain sebagainya. Yang keempat ada dari bangsa Inggris. Bangsa Inggris juga sempat menguasai beberapa wilayah di Indonesia, seperti Bengkulu dan juga Jawa, dalam masa pemerintahan Thomas Stamford Raffles. Selain dampak dari VOC, kedatangan negara asing ke Nusantara juga memiliki dampak dan juga pengaruh. Yang pertama adalah dampak positifnya. Dampak positifnya kedatangan bangsa asing adalah masuknya ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Yang kedua adalah perkembangan sistem pendidikan. Yang ketiga pengenalan sistem administrasi pemerintahan. Dan juga yang keempat pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan dan juga jalan. Selain dampak positif, pastinya ada juga pengaruh atau dampak negatifnya, seperti adanya penjajahan dan juga penindasan rakyat Indonesia, perampasan kekayaan alam, kerja paksa dan juga penderitaan rakyat, lalu hilangnya kedaulatan bangsa dan juga kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Pastinya rakyat Indonesia tidak tinggal diam. Berbagai perlawanan muncul dari daerah-daerah, dipimpin oleh tokoh-tokoh perjuangan seperti Sultan Hasanuddin, Patimura, Pangeran Diponegoro, dan juga banyak pahlawan lainnya. Perjuangan ini menjadi awal tumbuhnya semangat nasionalisme. Kedatangan bangsa asing ke Indonesia telah membawa perubahan besar dalam perjalanan setiap bangsa. Dari masa penjajahan dan pemerintahan, tumbuh kesadaran nasional untuk merdeka dan berdiri sebagai bangsa yang berdaulat. Sejarah ini mengajarkan kita arti perjuangan, persatuan, dan juga pentingnya menjaga kemerdekaan yang telah diraih dengan pengorbanan besar. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya.
pembahasan kita kali ini. Aku Trianti, pamit undur diri. See you next time.